transisi dua langkah ini berarti kalau kita berdasarkan prinsip Chapman-Kolmogorov ya, berarti kalau kita bertransisi dari 0 dan 1, bertransisi dari 0 ke 1 dalam dua langkah, artinya ini bisa kita lakukan dalam beberapa cara ya. Pertama, kita mulai dari keadaan 0, pada satu langkah berikutnya kita bisa mampir atau transisi dulu. Dalam satu langkah pertama kita transisi dulu ke 0, baru dari keadaan 0 kita berakhir di keadaan 1. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita mulai dari keadaan 0, satu langkah berikutnya kita bertransisi ke 1, baru dari 1 kita berakhir di 1. Cara yang kedua adalah kita mulai dari 0, baru kita bertransisi ke keadaan 2 dalam satu langkah, baru dari keadaan 2 kita berakhir di keadaan 1 ya. Dan skenario atau cara yang terakhir adalah kita punya 4 keadaan, berarti mulai dari keadaan 0 kita bertransisi ke keadaan 1 dalam keadaan 3 ya. Kita bertransisi ke keadaan 3 dalam satu langkah, baru dari keadaan 3 kita berakhir di keadaan 1 ya. Nah, jadi kita ada 4 cara karena kita punya 3 keadaan ya. Nah, berapa peluang transisi yang pertama ini dari P00, kemudian dari P01 kita tahu nilainya peluang transisi dari 0 ke 1 ya, dari 0 ke 1 kalau kita lihat diagram Markov itu kan tidak mungkin terjadi. Berarti ini peluangnya sebesar 0 ya. Kemudian komponen peluang transisi yang kedua di mana kita transisi dulu ke keadaan 1 dalam satu cara. Ini juga ada peluang transisi 01. Dan kita tahu dari 0 ke 1 ini tidak mungkin terjadi, berarti peluangnya sebesar 0 ya. Kemudian peluang dari 0 ke 2, dari 0 ke 2 ini mungkin kita lakukan ya, dari 0 ke 2 dengan peluang sebesar 0,3 dikali peluang dari 2 ke 1 itu juga mungkin terjadi ya, dari 2 ke 1 itu dengan peluang sebesar 0,1 ya. Kemudian cara yang terakhir, peluang dari 0 ke 3, peluang dari 0 ke 3 ini tidak mungkin terjadi ya, karena tidak ada anak panah yang menggambarkan dari 0 ke 3, berarti peluangnya sebesar 0 ya. Jadi peluang transisi dari 0 ke 1 dalam dua langkah ini nilainya sebesar 0,03 dan ini lebih besar dari 1 ya. Artinya karena dari peluang transisi dari 0 ke keadaan 1 dalam dua langkah itu peluangnya lebih besar dari 0, artinya dari sini kita sudah membuktikan bahwa keadaan 0, keadaan 1 itu dapat diakses dari keadaan 0 ya. Jadi keadaan 1 dapat kita akses dari keadaan 0 karena kita bisa melakukan transisi dari 0 ke 1 dalam dua langkah ya. Nah, ini kita baru membuktikan transisi dari 0 ke 1. Bagaimana sebaliknya? Apakah kita bisa mengakses keadaan 0 dari keadaan 1 ya? Ini kita harus buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat untuk suatu n yang memungkinkan. Apakah mungkin kita lakukan transisi dari 1 ke 0 ya. Pertama kita lihat kalau dalam satu langkah dari 1 ke 0 ini jelas bisa kita lakukan ya. Karena dari diagram Markov juga jelas ada anak panah yang menunjukkan transisi dari 1 ke 0. Berapa peluang P10 kalau kita kembali lihat matriks transisinya, peluang dari 1 ke 0 ini sebesar 0,5 dan ini nilainya lebih besar dari 0 ya. Dari sini bisa kita tunjukkan bahwa apa? Kita bisa menunjukkan bahwa keadaan jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa keadaan 0 itu dapat kita akses dari keadaan
1 ya. Nah dari sini karena 1 bisa diakses dari 0 dan begitu pula sebaliknya 0 dapat diakses dari 1. Di sini jadi sudah kita buktikan bahwa 0 dan 1 ini saling berkomunikasi ya. Nah ini kita baru membuktikan bahwa 0 dan 1 saling berkomunikasi. Sekarang bagaimana keadaan 1 dan 2? Apakah saling berkomunikasi atau tidak ya? Sekarang kita buktikan yang kedua. Apakah 1 dan 2 saling berkomunikasi atau tidak? Pertama kita tunjukkan apakah 2 itu dapat diakses dari 1 atau tidak ya. Caranya sama. Pertama kita lihat apakah peluang transisi dari 1 ke 2 dalam satu langkah. Kita lihat dulu untuk langkah yang pertama, peluang transisi dari 1 ke 2 ya dalam satu langkah. Ini kita lihat ada peluang ada anak panah yang menggambarkan 1 ke 2 ya. Besar peluangnya ini bisa kita lihat 1 ke 2 itu sebesar 0,5 ya, sebesar 0,5 dari lebih besar dari 1. Berarti dari sini kita sudah menunjukkan bahwa keadaan 2 itu dapat diakses dari keadaan 1 ya. Nah sekarang sebaliknya, apakah keadaan 1 bisa kita akses dari keadaan 2 ya. Kita lihat berapa, pertama kita lihat berapa peluang transisi satu langkah dari 2 ke 1 ya. Kita lihat kalau dari diagram Markov ada anak panah yang menunjukkan transisi 2 ke 1, berarti ini peluang transisinya tidak 0 ya. 2 ke 1 peluang transisinya sebesar 0,1 dan ini lebih besar dari 0. Berarti dari sini kita bisa sudah menunjukkan bahwa keadaan 1 ini bisa kita akses dari keadaan 2. Nah, dari sini kita sudah menunjukkan ini 2 ke 1. Berarti dari sini kita sudah menunjukkan bahwa 1 dan 2 ini saling berkomunikasi ya. Nah sekarang yang terakhir kita mau menunjukkan apakah keadaan 2 ini berkomunikasi dengan 3 atau tidak ya. Pertama kita tunjukkan apakah 3 dapat diakses dari 2 atau tidak ya. Kita lihat dulu peluang transisi dari 2 ke 3 dalam satu langkah. Ini besarnya tidak 0. Kalau dari diagram dari 2 ke 3 ini tidak 0 ya, karena ada anak panah yang menunjukkan transisi dari 2 ke 3. 2 ke 3 ini peluangnya sebesar 0,9 ya. Dan ini lebih besar dari 0. Jadi dari sini kita sudah menunjukkan bahwa keadaan 3 itu bisa kita akses dari keadaan 2 ya. Nah sekarang sebaliknya, apakah keadaan 2 itu bisa kita akses dari keadaan 3 ya. Sekarang kita lihat berapa peluang transisi dari keadaan 3 ke 2 dalam satu langkah ya. 3 ke 2 dalam satu langkah ini tidak ada anak panah yang menunjukkan peluang transisinya, berarti ini peluangnya sebesar 0 ya. Jadi kalau dalam satu langkah peluang transisinya 0 ya, ya belum tentu bahwa 2 tidak dapat diakses dari 3, karena kita harus menunjukkan untuk N yang lebih besar lagi ya, karena siapa tahu 2 dan 3 itu bisa kita akses untuk langkah yang lebih besar ya. Nah sekarang kita lihat berapa peluang transisi dari 3 ke 2 dalam 2 langkah ya. Dalam 2 langkah berarti di sini kita bisa mulai dari 3, kemudian kita masuk dulu ke keadaan 0, baru dari 0 kita berakhir di 2. Atau cara yang kedua, kita mulai dari keadaan 3, kemudian satu langkah berikutnya kita masuk ke keadaan 1, baru dari 1 kita berakhir di 2 ya. Atau cara ketiga,
kita mulai dari 3, masuk dulu ke keadaan 2, ya, baru dari 2 kita berakhir di 2. Atau cara keempat, kita mulai dari 3, kemudian kita masuk dulu ke keadaan 3 dalam satu langkah, baru dari 3 kita berakhir ke 2, ya. Nah, berapa besarnya untuk komponen yang pertama, peluang transisi dengan cara pertama, di mana kita masuk ke step 0 dulu. Peluang transisi 3 ke 0 di sini besarnya 0, ya. Jadi artinya kita tidak mungkin melakukan transisi dari 3 ke 2 melalui 0, berarti peluangnya sebesar 0. Kemudian berikutnya peluang transisi dari 3 ke 1, 3 ke 1 ini 0,4, ya, baru dari 1 kita menuju ke 2 itu peluangnya 0,5, ya. Jadi peluangnya ini tidak 0, ya. Jadi artinya kalau kita mau melangkah dari 3 ke 2 dalam 2 langkah, ini bisa kita lakukan melalui keadaan 1, ya. Ini peluangnya 0,4 dikali 0,5, ya. Kemudian peluang transisi berikutnya, ya, dari 3 ke 2 melalui keadaan 2, 3 ke 2 melalui keadaan 2, ini juga tidak mungkin kita lakukan karena peluang transisi dari 3 ke 2 dalam satu langkah itu besarnya adalah 0, ya. Jadi ini nilainya 0. Kemudian kalau kita bertransisi dari 3 ke 2 melalui 3, ya, 3 ke 2 melalui 3, ini juga tidak mungkin kita lakukan, ya, karena peluang transisi dari 3 ke 2 sama dengan 0, ya. 3 ke 2 sama dengan 0, berarti di sini peluang transisinya 0, ya. Jadi peluang 3 ke 2, ya, keadaan 3 ke keadaan 2 dalam 2 langkah, ini besarnya adalah 0,2, dan ini lebih besar dari 1, ya. Jadi dari sini bisa kita buktikan bahwa, ya, dari sini bisa kita buktikan bahwa keadaan 2, yaitu bisa kita akses dari keadaan 3, ya. Dari pembuktian kedua ini bisa kita tunjukkan bahwa 2 dan 3 itu saling berkomunikasi, ya. Karena kita sudah menunjukkan bahwa 1 dan 2 saling berkomunikasi, 2 dan dari 0, ya, kita mulai keadaan 0, 0 dan 1 saling berkomunikasi, kemudian 1 dan 2 saling berkomunikasi, dan yang terakhir 2 dan 3 saling berkomunikasi. Maka di sini kita sudah menunjukkan bahwa keadaan 1, 2 dari 0, ya, keadaan 0, 1, 2 dan 3 ini saling berkomunikasi, ya. Jadi kalau kita mau membuktikan keadaan mana yang saling berkomunikasi, kita harus menunjukkan, ya, untuk suatu N itu besar peluang transisinya tidak sama dengan 0, ya. Oke, sekarang kalau kembali ke contoh pertama, sekarang kita lihat keadaan mana saja yang saling berkomunikasi, ya. Sebenarnya kalau mau kita menunjukkan secara matematis harus kita tunjukkan dengan pembuktian seperti tadi, ya. Cuman kalau kita melihat gambar, sebenarnya ini mudah kita tunjukkan, ya. Jadi contohnya keadaan mana yang saja yang saling berkomunikasi. Pertama, yang saling berkomunikasi ini adalah keadaan jelas, keadaan 0 dan 1, ya. Karena kalau kita lihat yang berkomunikasi jelas 0 dapat diakses dari 1 dan 1 sebaliknya, 1 juga dapat diakses dari 0, ya. Tapi jelas 0 itu tidak berkomunikasi dengan 2 maupun 3 maupun 4, ya, karena kan memang jelas tidak dapat diakses satu sama lain, ya. Jadi keadaan yang berkomunikasi pertama adalah 0 dan 1.
Kemudian yang berkomunikasi berikutnya adalah keadaan 2 ini berkomunikasi dengan keadaan 3. Keadaan 3 ini juga berkomunikasi dengan keadaan 4 ya. Jadi ini adalah keadaan-keadaan yang saling berkomunikasi dari contoh satu yang saya berikan di sini ya. Kemudian saya di sini juga punya contoh kedua ya. Misalkan di sini saya berikan rantai Markov dalam bentuk diagram transisi ya. Nah sekarang kalau kita lihat keadaan 1 yaitu dapat diakses dari keadaan 0. Keadaan 2 ini dapat diakses dari keadaan 1. Tapi jelas 0 juga dapat diakses dari, tapi sebaliknya ya, 0 itu tidak dapat diakses dari 1 ataupun 2 ya. Jadi karena tidak saling dapat diakses dari keadaan 1 ke keadaan yang lainnya, berarti ini tidak ada yang berkomunikasi ya. Jadi dalam hal ini 0, 1, dan 2 itu tidak saling berkomunikasi ya. Jadi kalau kita tuliskan ya, 0 ini jelas tidak berkomunikasi dengan 1 karena 1 dapat diakses dari 0 tapi tidak berlaku sebaliknya. Begitu juga 1 dan 2 ini juga tidak berkomunikasi ya, karena walaupun 2 dapat diakses dari 1 tapi tidak berlaku sebaliknya. 1 tidak dapat diakses dari 2 ya. Jadi apakah rantai Markov ini tidak ada kelas yang tidak ada keadaan yang saling berkomunikasi? Jelas ada ya, karena kita tahu bahwa suatu keadaan itu saling berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya. Jadi yang berkomunikasi hanya keadaan itu dengan keadaan dirinya sendiri ya. Jadi yang berkomunikasi hanya keadaan 0 dengan keadaan 0, keadaan 1 dengan keadaan 1, dan keadaan 2 dengan keadaan 2 ya. Oke, dari contoh 3 yang saya berikan semoga bisa dipahami ya. Bagaimana cara menentukan apakah pertama keadaan itu dapat diakses dari keadaan yang lain, kemudian definisi yang kedua apakah suatu keadaan itu saling berkomunikasi atau tidak ya. Oke, kemudian definisi berikutnya ya, definisi yang ketiga. Di sini saya punya definisi yang ketiga. Definisi yang ketiga yang saya mau berikan adalah istilah yang disebut sebagai kelas keadaan. Ya. Di sini saya punya definisi mengenai kelas keadaan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kelas keadaan? Ya. Misalkan saya punya 2 keadaan yang disebut I dan J ya. 2 keadaan I dan J, 2 keadaan I dan J itu kita katakan berada dalam kelas yang sama, berada dalam kelas yang sama jika keadaan I dan J ini saling berkomunikasi. Yaitu dengan kata lain apa? Jadi kita katakan bahwa jadi kalau saya tuliskan lagi di sini, yaitu jika dengan notasi berkomunikasi itu kan biasanya kita notasikan dengan anak panah 2 arah ya. Jadi jika I dan J berkomunikasi, maka kita katakan I dan J berada dalam kelas yang sama, yang berada dalam kelas yang sama ya. Oke, sekarang kita coba ilustrasikan dengan contoh ya, apa yang dimaksud dengan definisi kelas keadaan di sini ya.
Nah, sekarang kalau kita masuk kembali ke contoh yang pertama, ya contoh yang ini, kita tahu bahwa definisi kelas keadaan itu adalah kalau kita punya dua keadaan yang saling berkomunikasi, maka keadaan tersebut berada pada kelas yang sama, ya. Nah, kalau dari contoh ini, ya kita bisa lihat bahwa keadaan yang saling berkomunikasi itu adalah keadaan 0 dan 1, ya. Berarti dalam hal ini 0 dan 1 ini berada pada kelas yang sama. Jadi saya sebut ini kelas 1 di mana isinya adalah keadaan 0 dan 1 karena 0 dan 1 saling berkomunikasi, ya. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas di mana keadaannya 2, 3 dan 4, ya, karena 2, 3 dan 4 ini saling berkomunikasi, ya. Jadi contoh rantai Markov yang saya berikan pada contoh di sini ini terdiri dari dua kelas, ya. Jadi ini ada dua kelas, di mana kelas pertama adalah kelas yang terdiri dari keadaan 0 dan 1, dan kelas kedua adalah 2, 3, dan 4, ya. Ya, jadi dari sini implikasinya apa? Bahwa keadaan dari rantai Markov itu bisa kita bagi menjadi beberapa kelas yang saling lepas, ya. Ya, contohnya di sini, ya. Jadi karena I dan J berada di kelas yang sama, ya, maka kan I dan J saling berkomunikasi. Atau dalam contoh ini, karena 0 dan 1 berada pada kelas yang sama, maka 0 dan 1 kita katakan saling berkomunikasi, ya. Dan yang kedua, kalau misalkan kita punya keadaan I dan J berada di kelas yang berbeda, ya, maka kita katakan I dan J tidak saling berkomunikasi, ya. Jadi dari sini bisa kita lihat implikasi dari definisi kelas keadaan, kita bisa memiliki beberapa kelas yang saling lepas, ya. Jadi ketika dua keadaan berada pada kelas yang berbeda, maka bisa dipastikan bahwa dua keadaan tersebut tidak saling berkomunikasi, ya. Ya, contohnya 0 dan 2, ya. Karena 0 dan 2 berada pada kelas yang berbeda, maka jelas pasti 0 dan 2 ini tidak saling berkomunikasi, ya. Contoh satu yang saya berikan di sini berarti kita memiliki dua kelas, ya. Oke, sekarang kalau kita lihat contoh yang kedua, ya, ada berapa kelas? Berdasarkan contoh di sini, kita tahu 0, 1, dan 2 ini kan tidak saling berkomunikasi, ya, karena masing-masing belum tentu bisa diakses satu sama lain, ya. Jadi dalam hal ini kita punya 3 kelas, ya. Kita punya 3 kelas keadaan, di mana kelas yang pertama itu adalah keadaan 0, kelas yang kedua adalah keadaan 1, dan kelas yang ketiga adalah keadaan 2, ya. Jadi setiap kelas hanya terdiri dari satu keadaan, karena jelas setiap keadaan di masing-masing kelas ini saling tidak dapat berkomunikasi, ya. Nah, sekarang kalau contoh yang ketiga di sini, ada berapa kelas yang bisa kita definisikan, ya. Jelas karena 0, 1, 2, dan 3 saling berkomunikasi, contoh rantai Markov yang saya berikan pada contoh ketiga ini hanya terdiri dari satu kelas, ya, karena semua keadaannya 0, 1, 2, dan 3 ini saling berkomunikasi, ya. Oke, nah sekarang saya berikan satu contoh lagi, contoh yang keempat, ya. Di sini untuk memantapkan, ya, bagaimana cara menentukan klasifikasi dari suatu keadaan berdasarkan 3 definisi yang sudah saya berikan sebelumnya, ya. Nah, contoh berikutnya di sini saya punya suatu permainan yang disebut Gambler's Ruin, ya, sebenarnya permainan judi juga, ya. Jadi permainan ini katakanlah misalkan seperti melempar koin, ya. Jadi kalau misalkan mendapatkan sisi misalkan sisi angka, katakanlah saya menang, tapi kalau saya dapat sisi gambar itu katakanlah saya kalah, ya. Jadi di sini peraturannya pertama misalkan seperti melakukan permainan melempar koin, ya. Jadi kalau dapat sisi angka,
katakanlah ini saya menang ya, tapi kalau misalkan dapat sisi gambar ya, katakanlah saya kalah dalam permainan ya. Nah, permainan ini dilakukan dengan seperti bertaruh $1 ya. Jadi katakanlah kalau misalkan saya menang, saya mendapatkan uang $1. Tapi kalau misalkan saya kalah, berarti saya uangnya saya berkurang $1 karena uangnya saya harus berikan kepada pemain yang lainnya ya. Nah, permainan ini dilakukan secara terus-menerus ya sampai berakhir ketika saya mendapatkan uang $3, atau artinya saya menang, atau ketika saya kalah ketika saya tidak punya uang sama sekali ya. Jadi katakanlah permainan ini dimulai dengan keadaan 1, artinya saya punya uang $1 ya. Jadi saya punya uang $1. Kemudian dari sini kita bertaruh ya, kita lempar koin. Kalau ternyata saya menang, muncul angka, katakanlah tadi saya mendapatkan uang $1 ya. Artinya dari keadaan 1 pada satu langkah berikutnya saya masuk ke keadaan 2 karena saya dapat $2 ya. Katakanlah saya menang, misalkan saya memiliki peluang menang itu adalah 0,4 ya. Artinya ketika saya mulai dengan uang $1 kan saya bisa menang, artinya saya bisa bertambah uangnya menjadi $2, atau saya juga bisa kalah ya, kalah dengan peluang sebesar 0,6. Kalau kalah artinya saya berada pada keadaan di mana saya tidak punya uang sama sekali, berarti pada keadaan 0 ya. Nah, kalau sudah ada di keadaan 0 artinya kan kalah ya, dan permainan berakhir. Artinya ketika sudah ada di keadaan 0, ini saya akan terus berada di keadaan 0 dengan peluang sebesar 1 ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan saya berada di keadaan 2, artinya saya punya uang $2, artinya saya bertaruh lagi, kemudian misalkan melempar koin, artinya saya bisa menang lagi ya, dengan peluang sebesar 0,4. Ketika saya menang, artinya saya punya uang saya bertambah $1 menjadi $3 ya. Atau ketika saya punya uang $2, saya juga bisa kalah ya, saya bisa kalah, artinya uang saya berkurang $1 menjadi $1 dengan peluang 0,6 ya. Nah, ketika saya sudah berada di keadaan 3 dengan uang $3, kan di sini permainan saya katakan berakhir ya. Artinya saya sudah menang dengan uang yang saya peroleh sebesar $3. Berarti ketika sudah ada $3, saya akan tetap berada di kondisi menang dengan peluang sebesar 1 ya. Nah, sekarang pertama kita coba identifikasi apa saja state yang saling berkomunikasi ya. Sekarang kita lihat pertama ya, kita tahu bahwa kita lihat dulu dari keadaan 0 itu dapat diakses dari keadaan 1, tetapi 1 tidak dapat diakses dari keadaan 0. Artinya 0 dan 1 tidak berkomunikasi ya. Berarti dalam hal ini 0 itu berada pada satu kelas yang berbeda ya. Nah, sekarang kita lihat 1 dan 2. Kita lihat karena ada anak panah yang menunjukkan dari 1 ke 2 dan 2 sebaliknya dari 2 ke, kemudian dari 2 ke 1, artinya 1 dan 2 ini berada pada kelas yang sama karena 1 dan 2 saling berkomunikasi ya. Nah, tapi sekarang kita lihat apakah 3 berkomunikasi dengan 2? Jelas tidak ya. Kenapa? Karena 3 bisa diakses dari 2, tapi tidak berlaku sebaliknya. 2 tidak dapat diakses dari 3 ya. Jadi 3 itu berada pada kelas yang berbeda ya. Jadi 1 dan 2 berada pada kelas yang sama, tapi 3 berada pada kelas yang berbeda ya. Jadi dalam hal ini untuk contoh Gamble's Ruins yang saya uraikan di sini, berarti dalam hal ini contoh rantai Markov di sini kita memiliki 3 kelas keadaan ya.
Oke, kembali lagi saya masih punya beberapa definisi mengenai klasifikasi keadaan ya. Di sini kita sudah masuk ke definisi 3, sekarang saya punya definisi yang keempat ya. Oke. Sekarang kita masuk ke definisi yang keempat. Ya. Definisi yang keempat ini yang mau saya jelaskan adalah definisi mengenai sifat yang disebut irreducible ya, atau tidak dapat direduksi. Tidak dapat direduksi. Ya. Atau istilahnya kita sebut irreducible ya. Nah, sekarang apa definisi dari reducible ya? Suatu rantai Markov ya, kita katakan bersifat irreducible atau tidak dapat direduksi. Rantai Markov dikatakan irreducible atau tidak dapat direduksi ya, jika semua keadaan ya, jika semua keadaan berada dalam satu kelas yang sama, dalam satu kelas yang sama ya. Artinya apa kalau semua keadaan berada dalam satu kelas yang sama? Artinya semua keadaan itu saling berkomunikasi ya. Jadi istilah irreducible ini kita katakan suatu sifat yang dimiliki suatu rantai Markov ketika semua keadaannya itu saling berkomunikasi ya. Semua keadaan ini saling berkomunikasi. Nah, sekarang kalau kita kembali melihat contoh, sekarang kita lihat contoh pertama ya. Sekarang kita lihat contoh pertama, apakah rantai Markov yang saya berikan pada contoh pertama ini bersifat irreducible atau tidak ya. Kalau kita lihat rantai Markov ini kan terdiri dari dua kelas ya. Karena terdiri dari dua kelas, maka rantai Markov ini jelas tidak bersifat irreducible ya. Karena tadi sesuai definisinya rantai Markov itu kita katakan irreducible jika semua keadaan berada dalam satu kelas yang sama ya. Tapi contoh satu ini yang diberikan ada terdiri dari dua kelas ya. Maka kita katakan rantai Markovnya bersifat reducible. Yang jadi lawan dari irreducible kita katakan reducible ya. Jadi sekali lagi kenapa dikatakan reducible, karena terdiri dari dua kelas, karena tidak semua keadaannya itu saling berkomunikasi ya. Kemudian contoh yang kedua ya, ini jelas pasti bersifat reducible ya. Contoh yang ini kita katakan juga bersifat reducible karena terdiri dari tiga kelas dan tidak semua keadaan itu saling berkomunikasi ya. Nah, bagaimana contoh ketiga? Kalau contoh ketiga ini jelas bersifat irreducible karena semua keadaannya saling berkomunikasi, artinya semua keadaan berada dalam satu kelas yang sama ya. Jadi contoh ketiga ini kita katakan rantai Markovnya bersifat irreducible ya, jadi kita katakan irreducible ya. Contoh yang keempat, yang Campbell's ruin ya. Di sini karena ada tiga kelas, jelas pasti kita katakan dia bersifat reducible ya.
Jadi saya kira jelas ya definisi mengenai irreducible. Jadi paling mudah bagaimana kita mendefinisikan rantai Markov itu bersifat reducible atau tidak. Jelas kita harus tentukan kelas kelasnya dulu ya. Jadi kalau semua keadaan berada dalam satu kelas yang sama, maka kita katakan rantai Markovnya bersifat irreducible ya. Jadi ini ya definisi keempat. Kemudian definisi, saya masih punya definisi yang kelima ya. Definisi yang kelima ini adalah yang saya sebut sebagai sifat periodik ya. Nah, apa itu sifat periodik? Sebelum kita masuk sifat periodik, saya mau mendefinisikan dulu ada yang disebut sebagai periode suatu keadaan I ya. Jadi saya definisikan dulu periode. Jadi suatu keadaan itu memiliki suatu yang kita sebut periode ya. Jadi periode suatu keadaan I ya, itu kita definisikan ya, didefinisikan sebagai berikut ya. Sebagai di sini periode biasa kita notasikan dengan D sebagai periode. Kemudian dalam kurung I artinya kita berbicara periode dari suatu keadaan I ya. Periode dari suatu keadaan I ini bisa kita hitung dengan menghitung yang kita sebut GCD ya, dimana GCD ini kita sebut greatest common divisor ya. Jadi GCD ini adalah greatest common divisor ya. Jadi pembagi yang sama terbesar, pembagi sama yang paling terbesar ya. GCD ini kita definisikan GCD di mana N-nya yaitu lebih besar dari sama dengan 1 untuk peluang transisi dari I ke I dalam N langkah. Ini peluang transisinya lebih besar dari 0 ya. Jadi definisi dari periode untuk suatu keadaan I ini bisa kita hitung dengan cara mencari pembagi terbesar ya untuk peluang transisi dari suatu keadaan I kembali ke dirinya sendiri dalam N langkah ya. Jadi contohnya misalkan proses dimulai dari keadaan I, kemudian akan kembali ke keadaan I pada langkah misalkan 2, 4, dan 6 ya. Jadi contohnya gini, sebagai contoh ya. Misalkan suatu keadaan I ya, D ini kan periode itu menyatakan langkah-langkah yang dilakukan untuk kembali ke I dimulai dari I ya. Katakanlah kita mulai dari keadaan I kembali ke I, itu bisa kita lakukan misalkan dalam 2 langkah, kemudian dalam 4 langkah, kemudian dalam 6 langkah, kemudian dalam 8 langkah, dan seterusnya ya. Maka kita tahu bahwa definisi periode itu adalah pembagi terbesar. Ini saya lupa harus menuliskan GCD ya. Pembagi terbesar dari bilangan 2, 4, 6, dan 8 ini adalah 2 ya. Nah, karena pembagi terbesar dari langkah yang mungkin dilakukan untuk kembali dari I ke I lagi itu bisa kita lakukan dalam 2, 4, 6, dan 8, dan dimana pembagi terbesarnya adalah 2, maka kita katakan bahwa keadaan I itu memiliki periode 2 ya. Nah, kalau misalkan suatu keadaan memiliki periode lebih besar dari 1, maka kita katakan bahwa suatu keadaan itu bersifat periodik ya. Jadi periodik ini erat kaitannya dengan periode di mana
periodenya itu lebih besar dari 1 ya. Jadi di sini saya katakan keadaan I dikatakan bersifat periodik, dikatakan periodik itu jika periode dari DI ya, periode dari DI ini lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau periodenya lebih besar dari 1, kita katakan suatu keadaan I ini bersifat periodik ya. Nah sebaliknya, kalau suatu keadaan tidak bersifat periodik, kita katakan bersifat aperiodik ya. Jadi keadaan I dikatakan lawan dari periodik, kita sebut aperiodik. Periodik ini jika periode dari I itu sama dengan 1, atau pembagi terbesarnya itu sama dengan 1 ya. Jadi periodik ini menyatakan apa? Bahwa kalau kita mulai dari keadaan I kemudian kembali ke keadaan I, itu kita lakukan dengan pola yang sama ya. Jadi misalkan dalam hal ini, kenapa periode, contohnya di sini saya berikan periodenya 2, artinya ketika kita mulai dari keadaan I kembali ke keadaan I, itu bisa kita lakukan dengan langkah kelipatan 2 ya. Langkah kelipatan 2 artinya kita bisa kembali dalam 2 langkah, 4 langkah, 6 langkah, dan seterusnya ya. Atau contoh lain, misalkan suatu keadaan bersifat periodik dengan periode 4 ya. Artinya apa? Bahwa suatu keadaan itu bisa kembali ke dirinya sendiri dengan kelipatan 4 ya. Jadi bersifat periodik ya, secara dengan pola yang sama, bersifat periodik. Artinya kalau periodenya 4, mulai dari keadaan I kembali ke keadaan I, itu bisa kita lakukan dalam 4 langkah, dalam 8 langkah, dalam 12 langkah, dan seterusnya. Artinya dalam kelipatan 4 ya. Tapi kalau suatu keadaan itu bersifat aperiodik dengan periodenya sama dengan 1, itu artinya suatu keadaan dimulai dari state keadaan I itu kembali ke keadaan I lagi, tetapi dalam waktu yang tidak tentu atau kita sebut irregular ya. Jadi kalau periodenya 1, bukan selalu kita katakan kembali dalam keadaan setiap 1 langkah ya, bukan 1, 2, atau 3, tapi artinya ketika kita mau kembali lagi ke keadaan yang sama, itu kita bisa lakukan dalam pola yang tidak beraturan ya. Beda dengan periodik, itu pola yang dilakukan untuk kembali ke dirinya sendiri itu dengan pola yang kelipatannya sama ya. Tapi kalau aperiodik itu kembali ke dirinya sendiri tetapi dengan pola yang tidak tentu ya. Sebagai contoh ya, saya coba ilustrasikan. Misalkan di sini saya pakai contoh yang baru ya. Misalkan saya punya contoh kelima ya. Misalkan saya punya contoh kelima. Misalkan saya punya suatu matriks transisi ya, dari 0, 1, misalkan 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 ya. Sekarang kalau kita gambarkan dengan diagram Markov ya, karena biasanya kalau dari diagram lebih kelihatan periodenya, kemudian 0, 1, 2 ya. Sekarang kita lihat, kalau mulai dari keadaan 0, kita bisa bertransisi ke hanya keadaan 1 ya. Dimulai dari 1, kita hanya bisa bertransisi ke keadaan 2 ya. Dari keadaan 2 kita bisa kembali lagi, kita bisa masuk ke keadaan 0 ya, dalam 1 langkah dengan peluang sebesar 1 ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana, misalkan kalau kita sekarang mau menghitung berapa periode dari keadaan 0, berarti D0 ya. Periode dari 0 itu kan kita definisikan bertransisi dari 0 ke 0 lagi ya. Kalau kita mulai dari 0 ya,
Pertama, kalau kita mulai dari 0, kita bisa kembali ke dirinya sendiri pertama dalam berapa langkah? Dalam satu langkah jelas tidak mungkin, kan dalam satu langkah kita hanya bisa masuk ke 1. Kalau dalam 2 langkah, itu jelas juga tidak mungkin, ya, karena kalau dari 0 dalam 2 langkah kita pasti selalu masuk ke keadaan 2, ya. Tapi kalau dalam 3 langkah itu mungkin kita lakukan, ya, karena kalau dari 0 pasti kita masuk ke 1, dari 1 kita masuk ke 2, baru dari 2 kita kembali lagi ke 0, ya. Jadi langkah yang mungkin dilakukan mulai dari 0 kembali ke 0 itu bisa kita lakukan dalam 3 langkah, ya. Kemudian cara lain bagaimana? Itu bisa kita lakukan dalam 6 langkah, ya. Ketika sudah kembali lagi ke 0 dalam 3 langkah, kita bisa lagi kembali ke 0 dengan melewati 1, kemudian kedua, baru kembali lagi ke 1. Itu bisa kita lakukan dalam 6 langkah. Dan seterusnya, ketika kita mulai dari 0 kembali ke 0, bisa kita lakukan dalam 9 langkah, dalam 12 langkah, dan seterusnya, ya. Ini jangan lupa periodenya adalah ini GCD, ya, Greatest Common Divisor. Nah, pembagi terbesar dari deret bilangan himpunan 3, 6, 9, dan 12 ini adalah nilainya sebesar 3, ya. Jadi kita katakan bahwa keadaan 3, keadaan 0 itu bersifat periodik, ya, karena selalu bisa kembali ke dirinya sendiri dalam 3 langkah, ya. Begitu juga untuk D1, periode 1 juga pasti sama, ya. Karena ketika kita mulai dari 1, nggak mungkin kita lakukan dalam 1 langkah ataupun 2 langkah. Pasti selalu kita lakukan dalam 3 langkah, 6 langkah, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita hitung, pembagi terbesarnya adalah 3, ya. Begitu juga untuk D2, ya. Periode 2 juga sama 3, ya. Jadi contoh yang saya berikan di sini bahwa semua keadaannya itu bersifat periodik, di mana periodenya adalah sebesar 3, ya. Contoh lain, misalkan saya punya contoh ke-6, ya. Ini contoh ke-6. Ya, contoh ke-6. Misalkan matriks transisi yang saya punya adalah sebagai berikut, ya. Misalkan transisinya adalah setengah, kemudian ini setengah, 0, setengah, 0, setengah, kemudian ini 0, setengah, setengah. Ya. Sekarang kalau kita gambarkan matriks diagram Markov-nya, berarti kita punya 3 keadaan, 0, 1, dan 2, ya. Dari 0 kita bisa kembali ke 0, kemudian dari 0 kita bisa masuk ke 1, ya. Kalau mulai dari 1 kita bisa masuk ke 0, kemudian dari 1 kita bisa masuk ke 2, ya. Kalau kita mulai dari 2 kita bisa masuk ke ke 1, ya. Kemudian dari 2 kita bisa bertransisi ke dirinya sendiri, ya. Nah, misalkan sebagai contoh, ya, kita mau menghitung apakah keadaannya ini bersifat periodik atau bersifat aperiodik, ya. Pertama, misalkan kita hitung dulu berapa periode dari keadaan 0, ya. Keadaan 0 sekarang kalau kita lihat, kalau mulai dari 0, berapa langkah yang mungkin kita lakukan untuk kembali ke 0, ya. Dari 0 ini bisa kita lakukan dalam 1 langkah karena ada anak panah dari 0 ke 0, ya. Karena dari 0 kita bisa kembali lagi ke 0, berarti ini bisa kita lakukan dalam 1 langkah. Bisa nggak kita lakukan dalam 2 langkah? Jelas bisa, ya. Kita masuk dari 0 ke 1, dari 1 kembali lagi ke 0, berarti ini mungkin kita lakukan dalam 2 langkah. Mungkin nggak kita lakukan dalam 3 langkah? Mungkin terjadi, misalkan dari 0 kita ke 1, 1 ke 0, dari 0 ke 0 lagi, berarti mungkin kita lakukan dalam 3 langkah.
Begitu juga 4 langkah mungkin kita lakukan dan seterusnya. Nah, pembagi terbesar dari deret himpunan ini adalah 1 ya. Berarti dalam hal ini kita katakan apa? Bahwa keadaan 0 karena periodenya sama dengan 1 ya. Ini bisa kita katakan keadaan 1 bersifat aperiodik ya. Begitu juga kalau kita menghitung periode untuk 1 ya. Kalau periode 1, sekarang kita lihat, bisa nggak kita lakukan dalam 1 langkah untuk kembali dari 1 ke 1? Jelas tidak bisa, karena tidak ada anak panah yang memungkinkan transisi ke dirinya sendiri ya. Dalam 2 langkah mungkin kita lakukan, misalkan kita mulai dari 1 masuk ke 0 ya, dari 1 ke 0, baru dari 0 kembali ke 1. Jadi dalam 2 langkah ini mungkin kita lakukan ya. Kemudian kalau dalam 3 langkah juga mungkin kita lakukan, artinya misalkan kita dari 1 ke 0, kemudian dari 0 kita tetap di 0, baru pada 3 langkah berikutnya kita kembali ke 1 ya. Dalam 4 langkah juga mungkin kita lakukan ya, kemudian 5 dan juga seterusnya ya. Artinya karena mulai dari keadaan 1 kembali ke keadaan ini bisa kita lakukan dalam 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah dan seterusnya. Dan kita tahu definisi periode adalah kita mencari pembagi terbesar. Pembagi terbesar dari semua bilangan ini adalah 1 ya. Jadi ini bukan keadaan 0 ya, ini bukan keadaan 1 tapi keadaan 0 ya. Keadaan 0 bersifat aperiodik. Begitu juga untuk keadaan 1 ya. 1 juga bersifat aperiodik ya. Ya, dengan cara yang sama kita juga bisa membuktikan bahwa keadaan 2 ya, ini bisa kita lakukan mulai dari 2 kembali ke 2 dalam 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dan seterusnya ya. Jadi pembagi terbesarnya adalah 1, berarti 2 itu kita katakan juga bersifat aperiodik ya. Nah, sekarang kalau kembali ke definisi yang sebelumnya mengenai definisi irreducible ya. Untuk contoh 5 dan contoh 6 ya, kita bisa lihat, kita bisa identifikasi bahwa ke semua keadaannya ya. Jadi misalkan contoh 5, semua keadaannya saling berkomunikasi ya. Karena semua keadaannya saling berkomunikasi, artinya keadaan 0, 1 dan 2 berada pada kelas yang sama. Karena berada pada kelas yang sama, maka contoh 5 ini kita katakan rantai Markov yang bersifat irreducible ya, irreducible ya. Begitu juga untuk contoh 6 ya. Contoh 6 ini kan setiap keadaannya bisa diakses satu sama lain ya. Karena setiap keadaannya dapat diakses satu sama lain, berarti sama, keadaan 0, 1 dan 2 saling berkomunikasi. Karena saling berkomunikasi berada dalam satu kelas yang sama ya. Karena semua keadaan berada pada satu kelas yang sama, kita katakan rantai Markovnya itu bersifat irreducible ya. Nah, biasanya sifat periodik atau aperiodik ini melekat pada suatu kelas ya. Jadi ketika keadaan berada pada kelas yang sama, maka semua keadaannya itu akan memiliki periode yang sama ya. Ya, contohnya seperti pada contoh 5 kita tahu 0, 1 dan 2 itu berada kelas yang sama. Dan ke semua keadaannya itu memiliki periode yang sama ya. Jadi untuk keadaan yang berada pada kelas yang sama itu selalu memiliki besar periode yang sama ya. Begitu juga contoh 6. Contoh 6 ini semua keadaannya berada pada kelas yang sama dan semuanya bersifat aperiodik ya. Oke, nah sekarang saya masih punya ada beberapa definisi yang mau saya sampaikan ya. Definisi yang berikutnya itu berarti kita masuk definisi yang ke-6 ya. Sini kita masuk definisi yang ke-6.
ya. Definisi berikutnya yang keenam, di sini saya punya istilah yang disebut sifat keadaan. Ada dua ya, sifat keadaan. Ada yang disebut keadaan yang bersifat recurrent ya. Jika kita sebut recurrent. Dan yang kedua ada yang disebut transient ya. Nah, apa itu recurrent dan transient? Sebelum saya definisikan apa perbedaannya, di sini saya mau mendefinisikan, misalkan kita punya suatu peluang ya, misalkan saya punya suatu peluang yang saya sebut FI ya. Misalkan FI ini menyatakan peluang bahwa rantai Markov dimulai dari keadaan I akan kembali lagi ke keadaan I paling sedikit satu kali ya. Jadi misalkan FI ini saya definisikan suatu peluang ya, di mana peluangnya ini pernah kembali ke keadaan I, dimulai dimana kita mulai dari keadaan I ya. Jadi dimulai dari keadaan I, FI ini menyatakan peluang bahwa proses rantai Markovnya itu akan kembali ke keadaan I, dan ini berlaku untuk setiap I ya. Jadi sekali lagi FI ini menyatakan peluang bahwa rantai Markov dimulai dari keadaan I akan kembali lagi ke keadaan I paling sedikit satu kali ya. Nah, berdasarkan definisi ini kita bisa definisikan apa yang disebut recurrent ya. Suatu keadaan I ya, keadaan I ini dikatakan recurrent ya, itu jika peluang dari FI-nya sama dengan 1 ya. Jadi dimulai dari keadaan I, ini pasti akan kembali ke keadaan I lagi ya. Nah, sebaliknya jika FI-nya tidak sama dengan 1, atau misalkan dalam hal ini lebih kecil dari 1, maka keadaannya itu kita sebut transient ya. Jadi lawan dari keadaan yang bersifat recurrent itu kita sebut keadaan yang bersifat transient ya. Jadi keadaan I kita katakan bersifat transient itu jika peluang FI-nya itu lebih kecil dari 1 ya. Jadi recurrent ini menyatakan proses akan terus kembali ke keadaan I dengan peluang 1 ya. Dan proses ini akan selalu, dan keadaan ini akan selalu kembali ke I secara terus-menerus sebanyak tak hingga kali ya. Jadi jalur apapun yang diambil selalu ada jalan untuk pulang kembali ke keadaan I. Itu yang kita sebut sebagai recurrent ya. Sedangkan sebaliknya transient ya, untuk setiap kali proses kembali ke I itu selalu ada kemungkinan bahwa proses tidak akan pernah kembali ke I ya. Jadi mungkin untuk di awal waktu bisa kembali ke I, tetapi ketika mencapai suatu periode tertentu itu sudah tidak mungkin kembali lagi ke keadaan I. Itu kita sebut keadaan yang bersifat dari transient ya. Sebagai ilustrasi untuk membedakan apa itu recurrent transient, di sini saya berikan contoh ya. Misalkan saya punya suatu rantai Markov yang saya gambarkan dengan diagram Markov ya. Misalkan saya punya keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, keadaan 4 ya. Misalkan dari 1 bisa ke 2, dari 2 juga bisa kembali ke 1 ya. Kemudian sama, misalkan dari 1 bisa ke 3, dari 3 bisa kembali ke 1, kemudian dari 2 bisa bertransisi ke 4, begitu pula dari 4 bisa ke 2, misalkan dari 3 hanya bisa bertransisi ke 4 ya. Misalkan dari 1 ini ada state 0 ya, jadi dari 1 bisa bertransisi ke 0, kemudian dari 0 ini bisa bertransisi ke dirinya
sendiri ya. Kemudian dari sini misalkan dari 2 ada step bisa masuk ke step 6 ya. Dari 6 misalkan saya punya 9 step ya, karena kita mulai dari keadaan 0, misalkan ada 8 step. Dari 6 bisa ke 7, dari 7 bisa ke 8, dari 8 bisa ke 7, dari 6 ada 8 bisa ke 6 ya. Kemudian masing-masing ini bisa bertransisi ke dirinya sendiri ya. Kalau kita pandang diagram Markov seperti ini ya, kita bisa lihat bahwa ketika prosesnya dimulai di keadaan yang ada di tengah ya. Jadi misalkan kita mulai dari keadaan 1 ya, kita mulai dari keadaan 1, kita tahu bahwa proses ini pasti akan kemungkinan bisa berputar di antara keempat keadaan ini, di antara 1, 2, 3, dan 4 ini proses akan berputar pada 4 keadaan ini. Cuma pada akhirnya proses ini akan bertransisi ke keadaan 0 ya, atau juga bisa bertransisi ke keadaan 6 ya. Nah, ketika terjadi bahwa setelah berputar di antara 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4, pada akhirnya ketika dia bertransisi ke 0 ataupun bertransisi ke 6 ya, ketika itu terjadi kita tidak mungkin kembali lagi ke keadaan 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi keadaan 1, 2, 3, dan 4 bisa kita kunjungi berhingga kali, tetapi pada akhirnya kita akan bertransisi dan tidak mungkin kembali lagi ke 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, keadaan 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4 ini kita katakan keadaan yang bersifat transien ya. Jadi transien ini artinya hanya bisa dikunjungi berhingga kali, tetapi pada akhirnya itu kita tidak mungkin kembali lagi ke keadaan yang sama. Itu kita katakan keadaan yang bersifat transien ya. Kemudian kita punya sifat keadaan yang disebut recurrent, itu lawan dari transien. Artinya ketika kita mulai dari suatu keadaan I, keadaan tersebut selalu bisa kita kunjungi tak hingga kali banyaknya ya. Contohnya apa yang bersifat recurrent? Ya jelas kan yang bersifat transien 1, 2, 3, dan 4. Di sini keadaan 0 itu kita sebut keadaan yang bersifat recurrent ya. Kenapa? Karena dari 0 ini pasti prosesnya akan terus berputar di 0, dan ini pasti akan dikunjungi tak hingga kali banyaknya ya. Jadi 0 bersifat recurrent. Begitu juga keadaan 6, 7, dan 8 ini kita katakan bersifat recurrent juga ya. Jadi setelah prosesnya berputar di antara 1, 2, 3, dan 4, ketika prosesnya keluar dari 2, proses ini akan terjebak di keadaan 6, 7, dan 8 ya. Jadi ketika keluar dari keadaan 2, maka prosesnya hanya akan terus berputar di antara 6, 7, dan 8, dan ini akan terus dikunjungi tak hingga kali banyaknya ya. Jadi keadaan 6, 7, dan 8 ini kita katakan keadaan yang bersifat recurrent ya. Nah, keadaan recurrent dan transien ini melekat pada keadaan yang berada pada kelas yang sama ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi berdasarkan definisi yang kita sebutkan sebelumnya, sekarang kita coba identifikasi ada berapa kelas. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya ada 3 kelas ya. Kelas yang pertama apa? Kelas 0 dengan keadaan 0 ya. Kelas keadaan 0 hanya berada pada satu kelas di mana keadaannya hanya 0 itu sendiri, karena kita lihat 0 itu tidak berkomunikasi dengan keadaan yang lainnya ya. Jadi walaupun 0 bisa diakses dari 1, tapi kan 1 tidak dapat diakses dari 0 ya. Kemudian kelas yang kedua itu ada kelas 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi kelas 1, 2, 3, dan 4 itu adalah kelas yang kelas dengan keadaan 1, 2, 3, dan 4 ini adalah kelas yang saling berkomunikasi, karena 1, 2, 3, dan 4 itu hanya bisa berkomunikasi dengan keadaan itu saja ya. Jelas 1, 2, 3, dan 4 itu tidak bisa berkomunikasi dengan keadaan 6
ya, karena 2 itu tidak dapat diakses dari 6, baik 6, 7, 8 maupun keadaan 0 ya. Kemudian kelas yang terakhir itu yang saling berkomunikasi adalah 6, 7, dan 8 ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa untuk keadaan yang berada pada kelas yang sama itu selalu memiliki sifat yang sama ya. Jadi seperti 1, 2, 3, dan 4 itu berada kelas yang sama, maka sifat dari 4 keadaan tersebut itu selalu memiliki sifat yang sama. Jadi sama-sama transien ya. Jadi sifat dari recurrent dan transien itu melekat pada suatu kelas keadaan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rantai Markov ini bersifat reducible atau irreducible ya? Jawabannya adalah bersifat irreducible ya, karena kita memiliki 3 kelas yang berbeda ya. Jadi contoh proses Markov atau proses rantai Markov yang digambarkan di sini ini bersifat reducible ya, karena sifat irreducible itu hanya berlaku kalau semua keadaan berada pada kelas yang sama ya. Nah, kembali ke contoh yang sebelumnya, sekarang kita coba identifikasi sifat keadaannya, apakah recurrent atau transient. Sekarang kalau kita kembali ke contoh pertama ya. Contoh kelas yang pertama, contoh kelas yang pertama, kita punya kelas 0 dan 1. Kelas 01 ini bersifat recurrent ya, karena kalau prosesnya berputar di antara 0 dan 1 ini selalu kita kunjungi tak hingga kali banyaknya. Jadi 0 dan 1 ini bersifat recurrent ya, jadi 0 dan 1 ini bersifat recurrent ya. Ini recurrent ya. Kemudian 2, 3, dan 4 ini juga sama, dia bersifat recurrent juga ya, karena 2, 3, dan 4 ini selalu bisa kita kunjungi tak hingga kali banyaknya ya. Kemudian contoh kedua, kita punya 3 kelas. Nah, bagaimana sifat dari masing-masing kelas ini? Karena baik 0, 1, dan 2 ini bisa kita kunjungi tak hingga kali banyaknya, ketiga kelas ini sama-sama bersifat recurrent ya, recurrent. Kemudian contoh yang ketiga ini semua keadaan berada dalam satu kelas yang sama dan masing-masing keadaan selalu bisa dikunjungi tak hingga kali banyaknya ya. Jadi untuk kelas yang ada di sini ini pasti bersifat, kita sebut bersifat recurrent ya. Contoh berikutnya, contoh keempat ya. Nah, contoh keempat ini mungkin agak sedikit berbeda. Sekarang kalau kita lihat 0 itu ketika kita sudah berada di step 0 selalu bisa kita akan selalu berputar-putar di keadaan 0. Jadi 0 ini bersifat recurrent ya. Sedangkan kelas yang kedua, kelas 1 dan 2 ini jelas bersifat transien ya, karena 1 dan 2 ini pada awalnya bisa berputar di antara 1 dan 2, tapi pada akhirnya ketika keluar dari 1 ataupun keluar dari 2 ini kita tidak bisa kembali lagi ke keadaan 1 dan 2. Jadi 1 dan 2 ini bersifat transien ya. Kemudian kelas yang terakhir 3 ini jelas bersifat recurrent ya, karena kalau sudah di 3 ini akan terus berputar di keadaan 3 ya. Jadi ini bersifat recurrent ya. Kemudian contoh 5 dan contoh 6 ini jelas bersifat recurrent ya, karena ini selalu bisa dikunjungi tak hingga kali banyaknya. Ini bersifat recurrent. Contoh 6 juga sama ya, ini bersifat recurrent ya. Oke, saya kira materi yang saya berikan cukup sampai sekian ya. Jadi di sini kita sudah bahas ada 6
klasifikasi keadaan yang mulai dari sifat definisi yang kita sebut dapat diakses, kemudian sifat yang kita sebut berkomunikasi, kemudian mengenai kelas keadaan, kemudian sifat yang kita sebut irreducible, kemudian ada yang disebut juga sifat periodik, dan yang terakhir adalah recurrent dan transient ya. Jadi semoga dari contoh yang saya berikan di sini termasuk ilustrasi ya, contoh-contoh, bisa dapat memberikan gambaran dan memahami definisi masing-masing definisi yang sudah diberikan.